Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada siang hari ini. Sebagaimana tadi teman-teman sudah saksikan bersama ya, hari ini ada peluncuran kampanye anti korupsi, gerakan tolak politik uang, hajar serangan fajar. Teman-teman juga pasti tahu bahwa 3 strategi KPK yang saat ini dikembangkan dalam rangka untuk ikhtiar pemberantasan korupsi ada 3, yaitu 1 penindakan, yang kedua pencegahan, dan yang ketiga pendidikan anti korupsi. Nah, salah satunya tentu pendidikan anti korupsi. Berbagai cara dilakukan oleh KPK di sektor politik, diantaranya kita meluncurkan kampanye tadi anti korupsi, hajar serangan fajar. Siang hari ini hadir narasumber kita, selain Pak Ketua KPK, juga ada Ketua KPU, Pak Ketua Bawaslu, dan juga Pak Dirjen Informasi dan Komunikasi. Dan nanti kami persilahkan masing-masing narasumber kita pada siang hari ini, dimulai dari Pak Ketua, menyampaikan beberapa hal begitu ya, tanggapan terkait dengan peluncuran kampanye anti korupsi ini. Dilanjutkan nanti dari Pak Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan juga Pak Dirjen Informasi dan Komunikasi. Baik, kami silahkan dimulai dari Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan peluncuran kampanye anti korupsi dimaksud. Kami silahkan Pak. Terima kasih. Yang saya hormati rekan-rekan media, wartawan, jurnalis, dan segenap anak bangsa di Indonesia dimanapun berada. Sore hari ini kita sungguh merupakan kebahagiaan kita bagi anak bangsa karena kita hari ini melaksanakan salah satu program membuat kesadaran, awareness untuk pemilu 2024 yang bersih, zero daripada uang politik, zero daripada penyimpangan, dan juga zero daripada korupsi itu sendiri. Kegiatan sore hari ini kita bersama-sama KPU, Bawaslu, dan segenap komponen bangsa, para pemangku kepentingan, khususnya rekan-rekan wartawan, media cetak, media elektronik, dan segenap pemerhati politik, pemerhati pelaksanaan pemilu, kita ajak hari ini untuk hadir dan mensosialisasikan kampanye, yaitu hajar serangan fajar. Program ini menjadi penting bagi kita karena kita sadar sangat memahami fakta-fakta yang terjadi bahwa politik uang untuk beberapa waktu yang lalu masih saja terjadi. Dan hasil survei pun menunjukkan bahwa masyarakat kita masih permisif atas peredaran politik uang dalam rangka pemilu. Untuk itu KPK memiliki komitmen bersama segenap penyelenggara pemilu, peserta pemilu untuk meniadakan politik uang dengan cara kita mengajak segenap masyarakat untuk menolak uang dalam rangka pemberian suara. Karena kita sadar bahwa negara kita sangat ditentukan oleh mekanisme pemilihan umum yang tiap 5 tahun sekali kita laksanakan. Para pemimpin bangsa, para anggota legislatif, dan DPD itu juga harus bersih dari praktek-praktek uang. Harus bersih dari praktek-praktek korupsi. Karena KPK juga melaksanakan salah satu upaya pemberantasan korupsi, di samping upaya pendidikan, pencegahan, penindakan, dan melibatkan masyarakat, KPK juga mengedepankan orkestrasi pemberantasan korupsi yang melibatkan kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif, penyelenggara pemilu, maupun partai politik. Saya sungguh berharap dan segenap insan KPK berharap bahwa pemilu 2024 bebas dari praktek-praktek korupsi, bebas dari politik uang. Karena kita sadar bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Karena itu marilah kita maknai bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, maka tidak boleh terjadi jual beli suara rakyat. Saya berharap demokrasi kita semakin berkualitas, demokrasi kita semakin berintegritas, sehingga kita pun
akan punya harapan bahwa Indonesia akan bebas dari korupsi, Indonesia akan mewujudkan cita-cita nasional kita untuk memaju kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kita semua. Kita ingin wujudkan seluruh anak bangsa bangga atas bangsa Indonesia itu sendiri. Saya kira itu. Di sebelah saya ada dari Kominfo juga hadir, karena mereka adalah mitra KPK di dalam rangka distribusi informasi, dan juga kita berharap rekan-rekan media mensosialisasikan dan mengkampanyekan salah satu program KPK dalam pemilu 2024, yaitu Hajar Serangan Fajar. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Saya kira hadir semua ya, lengkap kita. Ada Ketua KPU, ada Ketua Bawaslu, ada dari Kominfo, dan saya kira kita akan bergandengan tangan, bahu-membahu untuk mewujudkan pemilu 2024 yang berkualitas, bersih dari korupsi. Saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Dilanjutkan Pak Ketua KPU, Pak Hasyim Asyari, kami silakan Pak untuk menyampaikan tanggapan dari peluncuran agenda gerakan tolak politik uang Hajar Serang Fajar ini. Kami silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan jurnalis, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh KPK. Jadi saya kira kita mengetahui semua bahwa pendekatan hukum ini ada 3 ya. Yang pertama pendekatan substantif berupa dibuat norma-norma untuk memberikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah pendekatan kelembagaan, dibentuk berbagai macam lembaga untuk menegakkan hukum dalam rangka untuk memberantas korupsi, di antaranya kehadiran KPK ini juga dalam rangka itu. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan kultural. Yang saya kira perlu kita gerakkan bersama-sama menjadi satu gerakan sosial, menjadi satu gerakan kultural dalam rangka untuk bersama-sama menolak politik uang, jual beli suara untuk meraih kekuasaan. Pada kesempatan ini kami mewakili KPU menyambut baik apa yang digagas dan kemudian dirancang oleh KPK, selain pendekatan hukum dalam arti represif, tapi juga ada pendidikan, ada pendekatan sosial, ada pendekatan kultural berupa gerakan sosial, yaitu Hajar Serangan Fajar atau gerakan anti money politics, gerakan anti jual beli suara. Saya kira peluncuran gerakan Hajar Money Politics, Hajar Serangan Fajar oleh KPK ini sebagai sinyal ya, bahwa kemudian kegiatan-kegiatan dalam kompetisi, kontestasi pemilu, pilkada itu harus bersih dari sapaan-sapaan para peserta pemilu kepada pemilih dengan menggunakan instrumen uang. Yang terakhir, bahwa kepemimpinan yang efektif itu adalah dengan keteladanan. Oleh karena itu keteladanan dari para pemimpin negara, pemimpin partai politik untuk tidak menggunakan uang sebagai instrumen dalam pemenangan pemilu, pilkada itu menjadi sesuatu yang penting. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan rasa hormat kami, apresiasi yang tinggi kepada KPK atas peluncuran gerakan Hajar Serangan Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasyim Asyari. Dilanjutkan dari Bawaslu, Pak Rahmat Bagja, kami silakan Pak untuk memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat Ketua KPK dan para pimpinan KPK dan juga dari Kominfo dan juga Ketua KPU yang telah hadir di sini. Kami mengapresiasi dan mendukung penuh, bahkan kami kira kami punya singgungan yang sangat dalam dengan konteks serangan fajar. Pertama, bahwa hal ini dilarang dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 280 mengenai larangan dalam kampanye. Khususnya dalam kampanye nanti dan juga pada masa-masa setelahnya ada tahap masa tenang, kemudian masa penghitungan tahap pemungutan dan penghitungan suara yang akan menjadi masa-masa rawan dalam pemilu tahun 2024 dan akan mengulang juga masa-masa rawan tahun 2019. Dapat kita ketahui bahwa politik uang ini akan masif biasanya di masa kampanye. Oleh sebab itu salah satu bentuk politik uang adalah serangan fajar. Dan kami dari semenjak
Bawaslu berdiri itu mempunyai concern dan juga tugas khususnya dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa Bawaslu salah satu tugas utamanya adalah mencegah terjadinya politik uang dan bentuknya adalah serangan fajar. Jadi perwujudan dari politik uang dalam masa kampanye, masa tenang dan masa pungut hitung adalah serangan fajar. Oleh sebab itu dari tahun 2019 tadi sudah dicontohkan oleh KPK mengenai ada yang masyarakat pasang spanduk menerima serangan fajar, maka semenjak tahun 2019 spanduk-spanduk tersebut kita turunkan dan juga kita edukasi masyarakat yang memasang spanduk tersebut. Jadi kita usahakan ke depan dan kami sangat berkelindahan dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan KPK pada saat ini bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang tanpa politik uang. Kalaupun terjadi bisa diredusir. Karena yang paling penting sekarang tugas utamanya sebelum nanti masa kampanye adalah mencegah terjadinya politik uang dan memberikan pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya politik uang. Dan kami sekali lagi mendukung dan juga mengapresiasi seluruh kampanye. Ini kampanye yang diperbolehkan ini. Kampanye yang tidak diatur oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 yaitu kampanye sosialisasi tentang anti serangan fajar. Kami mendukung sepenuhnya kampanye yang dilakukan oleh KPK mengenai hajar serangan fajar dan itu akan kita jadikan sebagai bentuk slogan bersama untuk melakukan hajar serangan fajar. Terima kasih sekali lagi buat KPK yang menginisiasi tema ini dan juga akan melakukan pendidikan kepada masyarakat untuk memulai dan juga meredusir serangan fajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Terakhir Pak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih kawan-kawan jurnalis. Negara dan pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dan implementasi dari demokrasi itu sendiri adalah pemilu. Karena itu negara dan pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan kualitas pemilu kita supaya berlangsung secara jujur, adil, bersih, transparan, dan demokratis. Karena itu pemerintah dikoordinatori oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum HAM dan Keamanan membentuk Des Pemilu. Kominfo menjadi bagian di dalam Des Pemilu itu. Tugas Kominfo adalah melakukan literasi demokrasi. Ada beberapa hal yang kita laksanakan dalam literasi demokrasi. Pertama adalah mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan datang ke TPS pada hari pemungutan suara untuk menjalankan hak pilihnya. Yang kedua, melakukan literasi digital. Dalam literasi digital ini, kami mengajak masyarakat untuk mengisi ruang digital sebagai wahana pendidikan politik, bukan untuk katakanlah membuat hoax, menyebarkan hoax politik. Yang ketiga adalah literasi anti politik uang, yang dalam hal ini adalah literasi hajar, serangan fajar. Nah, dalam hal ini ya kami mendukung sepenuhnya kampanye KPK hajar serangan fajar. Kominfo akan menggunakan seluruh kanalnya yang kita miliki untuk mengkampanyekan hajar serangan fajar. Kita punya 16 outlet ataupun kanal di media sosial. Kita akan gunakan itu, kemudian kita akan gunakan layar ataupun videotron yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menayangkan kampanye serangan fajar itu, dan kemudian kita menggandeng media mainstream, terutama televisi, untuk ikut serta berpartisipasi mengkampanyekan hajar serangan fajar, dan juga
media-media lain, koran, majalah, kemudian media online. Dan terakhir kita juga akan meminta partisipasi perusahaan-perusahaan telekomunikasi, operator seluler, untuk kita mintakan melakukan SMS blast atau WhatsApp blast berisi pesan hajar serangan fajar itu. Intinya Kementerian Komunikasi dan Informatika sekali lagi mendukung sepenuhnya kampanye hajar serangan fajar oleh KPK karena ini akan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Usman Kansong. Berikutnya kami silahkan teman-teman, 3 orang kami beri kesempatan dan perlu kami ingatkan kita fokuskan dulu ya. Pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan kegiatan kita sore hari ini. Kami silakan yang pertama Mas Mario, sebutkan nama dan medianya serta pertanyaan ditujukan kepada siapa gitu ya. Silakan. Iya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan khususnya Ketua KPU dan Bawaslu yang kita tahu bahwa tagline serangan fajar ini dari analisa terkait pemilu ataupun berdemokrasi ini hanya di hulu. Artinya bahwa ada proses dari pemilu itu harusnya dicermati juga dengan tagline yang sama seperti hajar serangan fajar ini dari hulu hingga hilir. Bahwa kita sudah menjadi rahasia umum bahwa serangan fajar itu memang benar ada. Tapi bagaimana tugas KPU dan Bawaslu dan juga KPK melihat bagaimana potensi gerakan dilakukan para pemodal, para bohir. Kita tahu ini semua mainannya bohir. Bagaimana touch Anda sebagai pimpinan lembaga KPU, Bawaslu, dan KPK melihat gerakan para bohir ini dalam kepentingannya untuk bermain di pilkada, mau pilpres mau. Nah, apakah memang sudah ada tagline seperti itu misalkan? Misalkan singkirkan para bohir atau tangkal para bohir atau tangkal. Ada nggak sih tagline kayak gitu? Terpikir nggak program-program seperti itu? Kita tahu ini remah-remah, serangan fajar itu remah-remah. Dari sistem yang besar dalam sebuah sistem demokrasi yang namanya pemilu. Nah, bagaimana konsep melihat contoh kasus Harun Masiku, mumpung ada ketua KPU nih, bahwa Harun Masiku itu dibilang PAW itu target antara. Kita tahu target utama dia bermain bersentuhan dengan komisioner KPU bukan persoalan PAW. Bagaimana mengatur pemilu ke depan, bagaimana mengatur kursi, bagaimana itu. Dan kita itu bukannya nggak melihat hal seperti itu. Tapi bagaimana, ya ini mungkin menjadi usulan yang baik bagaimana kita ingin melihat demokrasi Indonesia yang bersih ya. Tentu kita harus clear dan berani untuk ambil langkah-langkah seperti hajar serangan fajar. Tapi bagaimana memanage para pemilik modal. Oke Mas Mario, poinnya seperti itu. Oke. Ya intinya kayak gitu aja dulu sementara. Terima kasih untuk para ketua, makasih. Terima kasih. Di belakang ada Mas Chandra, silakan Mas, sebutkan nama, ditujukan kepada siapa. Iya. Pertama mau nanya kayaknya cocoknya ke KPU, Bawaslu dan KPK. Apakah dari acara ini ada kerjasama atau kesepakatan semacam penindakan tentang pencegahan serangan fajar yang tegas? Kalau ntar ada orang yang berani ngasih bakal diapain gitu. Karena kan kalau sosialisasi doang kayaknya ya tinggal gak usah dilihat gitu. Nggak ada efek jerahnya juga. Terus yang kedua, masalah serangan fajar ini kan berlangsungnya di ruang gelap. Tadi kan dibilang kalau serangan fajar itu sosialisasinya melalui media sosial dan segala macam. Tapi kan serangan fajar itu tidak dikasih lewat media sosial. Mereka langsung ke rumah-rumah. Nah ini gimana caranya dari semua komponen yang ada mencegah orang-orang yang datang ke rumah buat tolong dong pilih ini, tolong dong pilih ini, kayak gitu. Chandra, saya beri kesempatan terakhir. Oke, silakan Mas Edi. Selamat sore Pak Ali, Pak Ketua. Saya Hedi dari Kumparan.
ini mungkin merangkum dari pertanyaan Mas Mario tadi. Ini sedikit penasaran aja karena tagline-nya adalah serangan fajar tapi pesertanya partai politik gitu kan, yang menerima serangan itu kan masyarakat gitu kan, mestinya mereka yang menahan gitu. Kenapa kemudian yang diberi sosialisasi itu adalah partai politik yang kemudian ya kan mereka yang calon yang harusnya mungkin kalau ini yang akan memberi gitu. Kenapa yang orang yang tidak memberi yang diberi sosialisasi begitu. Dan bagaimana jaminan KPK bagaimana jaminan KPK dan Kominfo misalkan, terus KPU dan Bawaslu meyakinkan bahwa tagline Hajar Serangan Fajar ini akan sampai ke masyarakat. Kan yang serangan fajar itu kan terjadi paling paling dasar gitu, paling di tingkat bawah. Itu sih maksudnya pertanyaan saya ininya. Kenapa kemudian pesertanya adalah partai politik? Bukankah sebelumnya ada sesi khusus untuk partai politik? Terima kasih Pak Ali. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya teman-teman, 3 penanya mewakili dari teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Kami silahkan nanti ditanggapi dan respon Pak Hasyim Asyari berturut-turut, kemudian Pak Rahmat, dilanjutkan Pak Ketua, dan terakhir Pak Usman bila kemudian nanti juga akan menambahkan. Kami silahkan Pak. Kami silahkan Pak Hasyim Asyari. Terima kasih. Saudara sekalian, jadi yang namanya suap menyuap, jual beli suara itu kalau dalam istilah yang lazim digunakan ya, pasti ada yang memberi dan ada yang menerima. Nah, oleh karena itu seberapa besar pun besarnya istilah Mas Mario bohirnya dan segala macam, tapi kalau ada gerakan sosial, gerakan budaya masyarakat menolak juga tidak akan berpengaruh. Dan itu di banyak tempat menunjukkan bahwa ada peredaran uang tetapi tidak juga berpengaruh untuk menentukan pilihan. Oleh karena itu saya kira selain ya komitmen para pimpinan partai politik, para calon, karena yang berkepentingan dengan suara, berkepentingan dengan kursi kan para elit ya. Tetapi di sisi lain juga harus ada keberanian, ada gerakan sosial, ada gerakan kultural masyarakat pemilih untuk menolak ketika kehadiran dan kemudian untuk memilih calon, memilih peserta pemilu itu harus dengan sapaan uang. Ini saya kira yang penting untuk dilakukan. Saya kira itu, bahwa kemudian ada instrumen lain, sudah ada warning, sudah ada gerakan sosial seperti ini, ternyata prakteknya masih ada, maka kemudian tidak bisa dipungkiri strategi berikutnya berupa penegakan hukum juga tidak bisa ditinggalkan untuk situasi itu. Nah, yang saya kira rumit ya, dan ini memang tidak bisa kemudian KPK saja, para penegak hukum saja, itu sudah menjadi semacam adagium bahwa kesannya itu bahwa pemilu ini, ada orang pernah nulis di sebuah media itu istilahnya MPM ya, dimulai dari money to get the power and then more money. Nah, ini kan berkelayut kelindan yang kemudian bagaimanapun harus ada gerakan sosial, ada gerakan budaya yang kuat di masyarakat untuk menolak suaranya itu diberikan karena imbalan uang atau karena sapaan uang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pertama tagline, kami kalau tagline saya kira mau yang paling besar sebenarnya anti politik uang, itu tagline tersendiri. Tolak politik uang, tagline tersendiri. Politik uang macamnya banyak, entah itu dari bohir atau supernya bohir. Itu di sini nanti juga akan berkaitan juga dengan tadi disebutkan oleh Mas Hasyim, suap menyuap untuk kandidasi misalnya, itu juga terjadi. Nah, itulah yang kemudian bagaimana, kenapa yang diundang itu saya kira tepat yang di pendekatan dilakukan oleh KPK, yang diundang itu partai politik. Karena yang perlu diajarkan pertama kali adalah pembuatnya dulu. Yang diduga membuat itu yang perlu diajarkan sosialisasi bahwa ke depan kalau mau berkampanye itu tanpa politik uang dan serangan fajar. Tentu juga membuat tagline seperti ini diterima oleh peserta pemilu yang kemudian mungkin saja menggunakan segala cara dalam mendapatkan suara pemilih atau vote getternya itu melalui politik uang, itu bisa diredusir dengan hal tersebut. Ke depan tentu
kita punya cita-cita yang sama, tadi disebutkan oleh Pak Ketua KPK bahwa ke depan hal-hal seperti ini perlu diredusir dan kemudian untuk apa? Bahwa bangsa ini mempunyai tujuan yang mulia untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur itu pasti tanpa politik uang atau dengan sedikit politik uang. Sedikit bukan kemudian diredusir lah politik uangnya. Bukan kemudian kita memaafkan politik uang, tidak, tapi kemudian hal tersebut bisa diredusir. Tentu tadi dengan studi yang dilakukan oleh KPK itu menjadi pertanyaan tersendiri buat partai politik peserta pemilu. Apakah masih mau menggunakan hal yang sama? Apakah juga masih mau membuat bangsa ini akhirnya pasti bermasalah ke depan? Oleh sebab itu saya kira tepat kenapa yang diberikan adalah teman-teman parpol, karena yang kemungkinan untuk meraih vote gathering ya teman-teman partai politik, baru kemudian masyarakat. Saya kira juga nanti KPK juga setelah membuat sistem perbaikan partai politik tentang bagaimana partai politik itu membiayai dirinya. Itu yang kemudian kita harus berbicara tentang sistem kepartaian ke depan. Saya kira KPK punya studi tentang itu. Pernah saya kita ngobrol tentang hal tersebut dan KPK sudah punya studi tentang itu, sehingga kemudian bisa dilakukan tindakan-tindakan ke depan bagaimana memperbaiki untuk kepada para pembuat undang-undang agar memperbaiki sistem kepartaian kita ke depan. Dan juga terhadap kasus-kasus serangan fajar, pertama yang namanya pidana bagi kami, tentu teman-teman yang pernah belajar hukum, bahwa pidana itu sebagai ultimum remedium, upaya hukum terakhir, tidak dijadikan sebagai pisau pertama, tidak. Pisau pertama adalah pencegahan. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Hasim juga, jika kemudian ada indikasi membudaya dari teman-teman sosiolog dan lain-lain, maka tentu pendekatannya bukan tentang penindakan. Kalau penindakan pasti akan selalu ketinggalan. Oleh sebab itu pendekatannya adalah pencegahan. Oleh sebab itu KPK punya dua fungsi ini, sama dengan Bawaslu, itu pencegahan dan penindakan. Ke depan hal tersebutlah yang didahulukan. Karena kalau penindakan kita menindak satu akan muncul lagi dua kasus lagi ke depan. Oleh sebab itu pencegahan untuk teman-teman partai politik menggunakan hal-hal yang lebih prinsipil, ideologi partai, kemudian pendekatan sosial politik kepada masyarakat, menegaskan bahwa dirinya berbeda dengan yang lain, kenapa dia harus dipilih dan lain-lain, tanpa politik uang, itulah yang harus diutamakan. Itulah yang kemudian apa yang disebut sebagai pendekatan kultural ke depan dan juga sebagai fungsi pencegahan baik Bawaslu maupun KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak panjang ya penjelasannya, karena saya khawatir rekan-rekan skeptis dengan upaya-upaya pendidikan masyarakat. Kalau tadi lihat pertanyaan, kelihatannya nggak yakin kalau ini akan berhasil. Padahal saya yakin ini berhasil. Dan kenapa pendidikan masyarakat menjadi penting? Saya akan mulai dulu dari fakta empiris. Jadi kita membuat program itu tidak hanya terjun bebas. Pasti ada landasan pemikirannya, ada konsep pemikirannya. Saya buka dulu tentang statistik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dari sejak tahun 2004 sampai dengan 2023 sekarang, bulan Juli ini, itu total tersangka kasus korupsi yang ditangani oleh KPK 1.615 sampai hari ini. Kalau kita masuk kepada yang bersinggungan dengan sistem dan mekanisme politik, itu boleh kita klaster satu dari kepala daerah, itu kurang lebih 161 bupati wali kota. Dan itu diproduksi oleh pilkada. Yang kedua, gubernur 24 orang. Itu pun dari produksi pilkada. Kan nggak ada ya gubernur kepala daerah yang tanpa pemilu kan. Nah, artinya ini. Yang berikutnya apa? Anggota DPR dan DPRD. Ini menempati urutan ketiga terbesar. Tersangka kasus korupsi yang ditahan oleh KPK. Dengan total 344 orang. Yang tertinggi itu swasta 404, eselon 1, 2, 3, 4 itu 351, artinya di bidang penyelenggaraan negara, anggota legislatif DPR dan DPRD
menduduki peringkat pertama yang terlibat kasus korupsi. Sebanyak 344 orang. Baru di bawahnya penyelenggara negara, gubernur, bupati, dan wali kota. Yang total gubernur, bupati, wali kota kurang lebih jumlahnya adalah 100, lebih, sudah 200 ya. 185 orang. Gubernur, bupati, wali kota 185 orang. DPR, DPRD 344 orang. Apakah dengan penindakan ini korupsi berhenti? Tidak. Karena itu KPK berpikir aparat penegak hukum sudah kuat, regulasinya sudah kuat, tapi orang masih melakukan korupsi. Salahnya di mana? Tentu kita berpikir bagaimana mengubah perilaku orang. Perilaku orang itu bisa diubah dengan pendidikan. Karena pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia ini. Termasuk juga mengubah budaya orang. Karena itu Pak, menjadi penting program pendidikan, program pencegahan, dan juga program penindakan. Pendidikan sudah selesai, sudah kita kerjakan Pak. Selanjutnya, itu jawaban pertama kenapa pendidikan menjadi penting, kenapa pun juga hajar serangan pajar ini menjadi penting. Karena disitulah titik awal terjadinya korupsi. Dengan orang menebar serangan pajar, si pemberi dan penerima permisif melakukan itu, maka korupsi tidak bisa kita hentikan. Selanjutnya Pak, tadi saya sampaikan juga, kenapa parpol, ini ada yang bertanya tadi kan, kenapa diundang parpol? Siapa tadi yang nanya? Siapa? Ya kan, nah, kumparan ya. Nanya kenapa parpol? Kita mengambil dan mengajak parpol karena tadi ada 6 peran penting parpol. Parpol menerima mandat rakyat. Ayo coba. Parpol menguasai suara rakyat. Ayo coba. Parpol menentukan wakil rakyat. Parpol menentukan pimpinan daerah, kabupaten, kota, gubernur, dan presiden. Parpol juga menentukan regulasi. Dan parpol juga yang menentukan orang yang duduk di DPR. Seluruh produk kita tidak ada yang lepas dari kontrol partai politik. Karena dalam undang-undang pemilu kita, undang-undang pilpres kita mengamanatkan calon pimpinan presiden dan wakil presiden itu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itulah yang menjadi pemikiran pertama. Kenapa partai politik yang kita lakukan program-program pendidikan masyarakat. Salah satunya Pak, program politik cerdas dan berintegritas. Program paku integritas, penanaman nilai-nilai integritas kepada penyelenggara negara. Program indeks integritas partai politik. Kita masuk Pak. Ada 5 area yang kita kerjakan di partai politik. Bagaimana sistem rekrutmennya, bagaimana sistem kaderisasinya, bagaimana sumber keuangan partai politiknya, bagaimana juga tentang kode etiknya. Kita bahas semua di situ Pak. Bahkan kita melakukan survei penilaian integritas partai politik. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan partai politik. Karena ada beberapa partai politik yang sudah mensyaratkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dipersyaratkan lulus ujian budaya anti korupsi PAK tentang politik cerdas berintegritas. Ada beberapa partai mensyaratkan itu. Yang berikutnya Pak, mungkin juga ada yang bertanya, kok kenapa hanya KPU Bawaslu? KPU Bawaslu itu adalah penyelenggara pemilu Pak, tidak bisa kita tinggalkan.
Dan mereka secara struktural sampai dengan kecamatan, sampai dengan desa. Sampai dengan RT. KPU, KPOD, kecamatan, panitia pemungutan suara, sampai dengan TPS. Itu yang kita ajak, Pak. Kenapa? Karena penyelenggara pemilu ini adalah juga menentukan sukses tidaknya pemilu yang berintegritas. Tadi menjawab pertanyaan Pak Mario. Jadi integritas para penyelenggara pemilu itu jadi penting. Berikutnya Pak, Bawaslu juga sebagai penyelenggara pemilu. Yang lain Pak, peserta pemilu. Kalau kita bicara tentang peserta pemilu, partai politik dan para calon. 26 partai politik sudah mengikuti Pak. Dan seluruh kader partai politik sudah mengikuti pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Kita lakukan itu. Tahun depan Pak, kita juga akan bekerja untuk seluruh anggota legislatif yang terpilih Pak. Kita ikutkan pendidikan politik cerdas berintegritas. Inilah upaya-upaya serius KPK untuk menghentikan dan membebaskan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Dari pendidikan kita sentuh perilakunya supaya berubah. Dengan pencegahan kita perbaiki sistemnya. Sekarang mungkin banyak yang mengkritisi, apakah betul sistem pemilu kita sekarang sudah baik? Jawaban saya sementara ini adalah kesepakatan ini yang terbaik. Sementara ya. Nanti kalau ada perubahan ya silakan saja. Siapa yang merubahnya? Pemerintah dan lagi-lagi anggota DPR yang perwakilan dari partai politik. Enggak ada orang bisa duduk di legislatif. Pak Mario kan ada kakak atau adik itu di DPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Siapa? Kakak atau adik itu? Kakak ya. Nah, sama Pak. Ditanya sama beliau. Bisakah enggak jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tanpa partai politik? Kami tidak akan mampu menyentuh satu persatu, Pak. Tentu kita akan sentuh pertama adalah partai politiknya. Berikutnya, Pak, kalau kita bicara tentang partai politik, Pak, Bapak juga baca Undang-Undang 28 tahun 99 tentang aparatur pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bapak baca di situ, Pak. Pengurus partai tidak termasuk dalam penyelenggara negara. Ayo silakan Pak, kalau mau kritis beneran gitu loh. Sampai sekarang itu Pak. Yang adalah anggota legislatif. Selanjutnya Pak, tidak kalah pentingnya adalah kenapa juga kita menyasar partai politik. Karena sampai hari ini Pak, partai politik kita tidak pernah berkurang. Bahkan bertambah. Tahun 2019 yang lalu jumlah partai politik yang ikut pemilu 20 ya. Ya. Yang baru sekarang 6. 6 itu adalah 4 partai nasional baru dan 2 partai lokal baru. Aceh. Sudah 26 partai politik Pak. Hari ini. Bapak bisa bayangkan Pak. Ya, suara rakyat itu tidak begitu signifikan meningkatnya. Jumlahnya. Karena pertumbuhan penduduk kita juga tidak begitu tajam peningkatannya. Tapi pertumbuhan partai politik lebih dari laju pertumbuhan jumlah pemilih. Kira-kira begitu Pak. Nah apa maknanya Pak? Maknanya artinya suara rakyat akan semakin mahal. Karena udah banyak pilihan, kan ada 26 partai yang bermain. Itulah juga Pak kita sasar kenapa kita adakan program Hajar Serangan Fajar. Dan kalimat Hajar Serangan Fajar ini sudah merupakan pilihan akhir Pak. Bukan pilihan KPK. Kita lakukan survei. Saya kasih contoh Pak ya. Dulu faktanya orang menerima uang dan memilih yang bersangkutan. Itu era beberapa waktu lalu. Terus terjadi pergeseran. Menerima uang tapi tidak memilih.
Saya kasih contoh Pak, saya pernah jadi Kapolres Brebes, satu Jawa Tengah dengan beliau ini Pak. Saat ada pilkada Pak, atau pilkades ya, di pematang sawah itu orang tidak bergerak ke TPS Pak, berjejer dan nunggu di pematang sawah. Saya tanya kepada mereka, sudah milih? Belum Pak Kapolres. Loh kenapa? Waktunya masih panjang, terus kenapa belum milih? Calon satunya belum lewat Pak. Jadi kalau satu desa itu ada 3 calon Pak, itu diabsen Pak oleh pemilih. Artinya apa Pak? 3 calon kepala desa semuanya bayar. Berarti benar konsep ini. Menerima uangnya tapi tidak memilih orangnya. Dulu menerima uangnya, memilih orangnya. Nah sekarang kita ingin ubah Pak Mario. Kita ingin ubah tidak menerima uangnya, tetapi tetap memilih. Itu yang kita inginkan. Karena jangan sampai nanti persentase kepesertaan pemilihan itu jadi turun. Ini tidak boleh terjadi Pak. Inilah juga peran penting media. Sukses pemilu itu Pak, dari pertama adalah penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Mereka sampai ke desa-desa Pak. Nah ini harus kita jaga. Kedua adalah peserta pemilu sendiri, partai politik dan calonnya. Ketiga yang menentukan adalah rakyat pemilihnya sendiri yang menentukan. Yang keempat mungkin adalah situasi keamanan yang menentukan. Yang kelima adalah tokoh masyarakat menentukan. Bagaimana tokoh masyarakat berperan untuk mengajak orang hadir di TPS-TPS. Yang berikutnya Pak, media. Yang bisa membantu suksesnya pemilu. Dan elemen yang saya sebutkan tadi Pak, semuanya hadir di acara Hajar Serangan Fajar. Jadi saya punya keyakinan Pak, pemilu 2024 akan berkualitas, akan berintegritas, dan pemilu bebas dari korupsi. Harus begitu Pak. Dan satu lagi Pak, jangan cuma slogan. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tolong dimaknai. Karena sadar bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, jangan diperjualbelikan. Saya udah hitung-hitung Pak. Kalau seandainya satu suara orang beli 200.000 Pak, untuk 5 tahun bagi Pak. 200.000 bagi 5 tahun. Berarti setahunnya dapat 400 rupiah. 400 rupiah bagi 363 hari. Berarti hanya dapat 10 rupiah satu hari. Apakah rakyat mau menjual suaranya 10 rupiah satu hari? Menitipkan bangsa ini untuk 5 tahun ke depan. Menitipkan bangsa ini yang bebas dari korupsi. Menitipkan bangsa ini untuk mewujudkan tujuan negara. Ini Pak, tolong rekan-rekan media sampaikan. Jangan skeptis Pak. Ya. Tidak boleh menyerah. Juara itu tidak pernah menyerah Pak. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik, terakhir kami beri kesempatan Pak Usman Kansong berikan tanggapan dari respon dari teman-teman media tadi. Silakan Pak. Teman-teman, ada adagium seperti ini. Tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai politik. Itu artinya peran partai politik dalam meningkatkan kualitas demokrasi itu sangat penting. Utama dia begitu. Ya, tetapi kampanye ini tentu saja tidak hanya ditujukan kepada peserta pemilu, partai politik, tetapi juga penyelenggara pemilu dan pemilih. Ya, artinya kita semua. Ya, kita semua memang di dalam peluncuran kampanye ini yang diundang partai politik, tapi sebelumnya dan setelah ini kita akan mengkampanyekan secara masif ya kepada masyarakat untuk ya. Betul sekali. Iya. Jadi kita akan mengkampanyekan secara masif lewat media massa, lewat kanal-kanal yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga agar Hajar Serangan Fajar ini agar masyarakat menolak politik uang. Nah, kira-kira begitu. Jadi
ada momennya lah, ada saatnya kita akan kampanyekan kepada seluruh masyarakat ya, bukan hanya partai politik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya teman-teman, sudah cukup jelas tanggapan dari narasumber kita pada sore hari ini. Sebagai penutup tentu kami ingin sampaikan untuk melaksanakan implementasi kampanye anti politik uang ini, KPK juga menyerukan agar kita semua masyarakat, teman-teman media untuk berkolaborasi untuk menggaungkan pesan kampanye anti politik uang Hajar Serangan Fajar dalam rangka untuk terus meliterasi dan mengedukasi masyarakat serta peserta pemilu agar menolak segala bentuk politik uang. Baik, terima kasih kehadiran narasumber kita pada sore hari ini dan teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.